It's controversial, Right. of course, and then make a word of mouth, of course. Yes. I think, yeah, I know, you know Danny, right? The style of Danny. Always controversial, but I think it's cool. Did you see it? Yes. You did. And then it's very, very trouble maybe, yeah, for in Indonesia. But then it's very okay. Indonesian rock star Ahmad Dhani found himself at the center of a storm of criticism last week after an unofficial campaign video supporting presidential hopeful Prabowo Subianto caught the world's attention. In the video, Dhani dons a Nazi SS uniform while belting out an ode to Prabowo's potential leadership, all set to the tune of Queen's We Will Rock You. It's the latest in a series of musical campaign videos supporting Prabowo's presidential bid. But unlike previous efforts, Dhani's fascist-tinged outing left more than a few viewers feeling a little unhappy. We caught up with Dhani at his home in Pondok Indah, South Jakarta, to discuss his motivations and the possible fallout from what could shape up to be one of the most bizarre campaign missteps of this presidential race. Membuka luka kembali itu adalah versi wartawan tersebut. Karena pada kenyataannya orang Jerman itu banyak yang tidak peduli dengan orang-orang yang menggunakan atribut itu. Gitu ya. Jadi beberapa teman-teman saya di Jerman, juga beberapa saudara kita di Jerman juga nggak terlalu peduli apa-apaan. Ini mereka udah biasa lah ngelihat musisi pakai baju, karena mereka udah nggak ngelihat bahwa ini sudah menjadi fashion. Ya, pakaian seragam Jerman itu udah menjadi fashion, dan memang harus kita akui seragam Jerman itu adalah seragam terbaik di dunia. Menurut saya ya, nggak harus diakui seragam-seragam lain kalah, dan perlu diketahui juga di Indonesia tuh Hitler tuh udah menjadi bahan bercandaan. Ya, jadi di sini banyak video-video parodi Hitler itu menjadi bercandaan di Indonesia. Jadi tidak ada sesuatu yang serius tentang Hitler dan Nazi di Indonesia. Gitu. Prosesnya semua terjadi begitu saja, karena ya nggak ada. Karena sebelumnya saya pernah pakai baju itu di video klip saya Immortal Love Song, bisa di search di YouTube juga Immortal Love Song lagu itu. Saya pakai lagu itu tahun 2013 dan nggak ada yang bawel. Tidak ada yang bawel. Kenapa sekarang? Karena saya mendukung Prabowo, ini menjadi bawel gitu. Jadi saya memang menduga kuat ini memang settingan untuk menjatuhkan karakter Prabowo. Gitu. Nggak ada yang respon juga. Artinya saya pakai baju fasis dari tahun 97 dan nggak ada itu yang ngikutin, nggak ada yang sampai sekarang juga nggak ada yang tahu fasis itu apa. Artinya di Indonesia tidak ada fasis gitu loh. Di Indonesia tidak ada fasisme, dan Hitler itu di Indonesia itu it's a joke gitu, Hitler itu. Jadi nggak ada yang menjadi fasis di Indonesia itu. Kalau kata saya sih ini justru saya sih pengalaman dengan beberapa hal kontroversi, kan ini kan bukan kontroversi saya yang pertama ya. Ya saya sendiri nggak tahu kenapa orang biasa juga nggak apa-apa kan gitu. Kenapa tiba-tiba. Menurut saya karena memang capresnya ini kan memang Prabowo kan memang dia kan memang kontroversi kan. Prabowo himself itu dia kan kontroversi gitu. Ketika didukung oleh saya yang juga dianggap orang kontroversi gitu, jadinya kan. Dhani says he is unfazed by the controversy. And judging from the crowd gathered to watch the reunion of his band, Dewa 19, so are the fans. Sebenarnya tinggal gimana masyarakat sama fans menyikapi aja sih, gitu kan. Kan kalau dibilang simbol atau apapun itu, baju atau apa yang kita kenakan itu kan nggak mencerminkan bahwa dia seperti itu gitu, atau apa gitu. Kalau untuk masyarakat Indonesia yang sudah mulai berdemokrasi, ya seharusnya mungkin sah-sah aja, maksudnya jangan dibawa ke fobianya bangsa Jerman mungkin yang terlalu antipati terhadap Nazi gitu kan. Itu aja sih. Jadi video itu tidak mengurangi kecintaan lo akan? Ya enggak lah Mbak, kita sih sebenarnya enggak apapun yang Mas Dhani atau Dewa buat dalam artian karya mereka, kita support terus.